Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk siswa kelas 9, alhamdulillah saya bisa belajar bersama kalian lagi walaupun dengan keadaan yang seperti ini ya. Ya mohon maaf juga, mudah-mudahan kalian tidak keberatan kalaupun pembelajaran yang Ustadz sampaikan ini memakan kuota. Insya Allah nggak banyak karena ini videonya mungkin nggak lebih dari 20 menit ya. Mudah-mudahan nanti kalian itu bisa menyerap apa yang saya sampaikan dan ilmu yang kita dapat itu bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum tambahan materi seperti yang saya sampaikan kemarin, ada pembahasan adalah soal PTS kemarin. Ya alhamdulillah 75% semuanya tuntas ya, di atas rata-rata. Maka dari itu kita bahas dulu bagi yang kemarin salah ya. Pertama, Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa cara, di antaranya ya gampang banget ya, nomor 1 perdagangan. Karena dari mulai kita belajar Islam masuk ke Nusantara itu tahunnya lewat pedagang Arab dan India. Nah, kemudian dua jalur masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu A, jalur utara dan selatan. Maksudnya apa? Itu jalur-jalur yang dilewati pedagang. Ada yang lewat utara, ada yang lewat selatan. Maksudnya selatan itu lewat India, kalau utara itu langsung lewat Syria. Nah, terus kemudian nomor 3, kerajaan Islam pertama kali berdiri di Indonesia adalah, nah ini gampang ya, karena Indonesia itu paling ujung dari Sabang sampai Merauke. Jadi para pedagang pun singgah pertamanya yaitu di Aceh, yang mana itu ada kerajaan yang namanya Kerajaan Samudra Pasai. Itulah kerajaan pertama yang ada di Indonesia. Nomor 4, raja pertama Kerajaan Demak. Siapa namanya? Raden Fatah. Iya, Raden Fatah itu adalah raja dari Kerajaan Demak yang pertama. Nomor 5, Islam masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar abad, yang jawab A kebangetan ya, karena pada masa Islam pun berkembang pada abad ke-6. Nah, alhamdulillah pada abad ke-6 kita juga Indonesia sudah dimasuki oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Arab dan mensyiarkan agama Islam kepada kita semua, yaitu yang B pada abad ke-6. Nomor 6, di bawah ini yang bukan pedagang yang membawa agama Islam ke Indonesia. Ya nih, kan ada pedagang tuh yang membawa agama Islam ke Indonesia, tapi pedagang dari mana yang tidak membawa? Iya jelas ya, yang dari Eropa, yaitu orang Spanyol. Di bawah ini yang termasuk kerajaan Islam di Jawa. Nah, memang Singosari di Jawa, Majapahit di Jawa, Sriwijaya itu bukan di Jawa tapi di Sumatera, dan itu kerajaan Hindu-Buddha. Dan yang D itu adalah kerajaan Islam yang ada di Cirebon, yang nantinya yang dicerita itu ada penyebaran Islam dari Sunan Gunung Jati. Oke. Terus nomor 8, Kerajaan Demak diperkirakan berdiri pada tahun yaitu pada tahun 1500 Masehi. Iya, jadi walaupun Islam itu sudah ada pada abad ke-600, tapi baru ada kerajaan Islam itu pada tahun 1500 Masehi. Kemunduran kerajaan Sriwijaya tepatnya pada abad keberapa? Iya, pada abad ke-13. Pada abad ke-13 semua kerajaan Hindu-Buddha semuanya mengalami penurunan atau kemunduran, sehingga kerajaan-kerajaan Islam kemudian muncul. 10, kota pelabuhan yang muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam adalah Tuban. Iya, ada di Tuban, bukan di Demak, bahkan bukan di Semarang, bahkan bukan di Surabaya. Jadi dari Tuban itu nanti penyebaran agama Islam dimulai.
Yang nomor 11, pedagang muslim yang ke Indonesia semakin banyak, kemudian membentuk pemukiman yang disebut dengan pekojan. Iya, pedagang-pedagang muslim itu kemudian bikin ya kayak komunitas lah. Dan pemukiman, kemudian bikin pemukiman yang dinamakan pekojan. Syarat masuk Islam sangatlah mudah, yaitu dengan cara rukun Islam yang pertama apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Nah, itulah. Wali Songo yang mempunyai pengaruh dalam penyebaran agama Islam di Cirebon adalah Sunan Cirebon, atau yang kenal kita dengan Sunan Gunung Jati. Nomor 14, penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi diperkirakan terjadi pada abad kemarin udah dijawab pada abad ke-14. Terus kemudian yang nomor 15, raja pertama kerajaan Mataram yang dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta adalah Panembahan Senopati. Itu adalah raja pertama dari kerajaan Mataram Islam yang ada di Yogyakarta, kemudian dimakamkan di Kota Gede. Sebutkan 5 garis penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya, ada 5 ya. Pertama, perdagangan, perkawinan, tasawuf, kesenian, dan kemudian pendidikan. Kemudian yang nomor 2, kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa apa aja? Pertama, kerajaan Demak, kerajaan Mataram, dan juga ada kerajaan Cirebon. Nah, itu yang awal-awal mulai berdiri, nanti ada kerajaan macam-macam. Terus kemudian yang nomor 3, sebutkan 2 faktor yang menyebabkan agama Islam mudah diterima di Indonesia. Ya. Pertama, syarat masuk agama Islam itu sangat mudah, cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat. Itulah yang kemudian menjadi faktor kenapa orang Indonesia itu mudah menerima agama Islam. Kemudian ada faktor lagi yang lainnya adalah upacara Islam itu sangat sederhana, tidak berlebihan. Iya, kemudian Islam itu mengajarkan bahwasanya laki-laki perempuan itu sama derajatnya, tidak membanding-bandingkan yang kaya dengan yang miskin. Itulah. Nah, itu mungkin untuk pembahasan soalnya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas pertama tentang kerajaan Islam yang ada di Sumatera dan Islam di Sulawesi. Ya, ini 3 kerajaan yang nantinya mungkin terkenal ya bagi kita. Ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Aceh Darussalam, dan ada kerajaan Gorontalo. Nah, ini kerajaan Samudra Pasai ya. Kalian tulis yang penting-pentingnya aja ya. Tumbuh dan berkembang pada tahun 1270 dan 1275 atau pertengahan abad ke-13. Ya. Lepatnya 15 km di sebelah timur Lok Sumawe. Nah, kalian tulis ini. Raja pertamanya adalah Sultan Malik As-Soleh, wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Tuh, nanti kalian bisa pause, bisa dibaca atau di buku juga ada ini. Kemudian kerajaan Aceh Darussalam itu didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Nah, tulis tahun berdirinya yaitu pada tahun 1530 Masehi. Setelah melepaskan kekuasaan dari kerajaan Pidi tahun 1564, kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Alauddin Al-Qohar. Sultan Alauddin Al-Qohar menyerang kerajaan Johor di Malaysia dan berhasil menangkap Sultan Johor. Iya. Nah, ini kemudian pasukan dipimpin oleh bertegang. Ya, bisa dibaca sendiri. Ini adalah kejadian-kejadian yang penting. Nah, ini kemudian kemunduran kerajaan Aceh itu muncul saat Sultan Iskandar Muda digantikan Sultan Iskandar Sani ya, yang memerintahkan pada tahun 1637, yang mana Sultan Iskandar Sani adalah menantu dari Sultan Iskandar Muda. Ya, dalam pengembangan kerajaannya Sultan Iskandar Sani
itu lebih mementingkan pembangunan dalam negeri daripada ekspansi keluar negeri. Itulah ya, lebih mementingkan apa? Lebih mementingkan pembangunan dalam negeri daripada memperluas wilayah. Jadinya ya kayak Cooper lah, di situ saja tidak berkembang. Dalam masa pemerintahan yang singkat, yang 4 tahun, Aceh berada dalam keadaan damai dan sejahtera. Nah, kerajaan di Sulawesi. Nah, kerajaan di Sulawesi itu sebenarnya banyak ya itu ya. Ada Goa Talo, Bone, Wajo dan Sopeng. Kemudian ada Kesultanan Buton. Dari sekian banyak itu, tapi yang masyhur atau yang terkenal itu cuma satu, yaitu Kerajaan Goa Talo. Nah, Kesultanan Goa atau kadang ditulis dengan Goa adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan, Sulsel, Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Selapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Sejak Goa Talo sebagai pusat perdagangan, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate yakni Ba'abullah mengajak Raja Goa Talo untuk masuk Islam tapi gagal. Baru pada masa Daturi Bandang datang ke kerajaan Goa Talo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Oh, berarti ini kerajaan Goa Talo itu awalnya adalah bukan kerajaan Islam, kemudian diajak oleh Ba'abullah dari Ternate, yang kemudian hampir seluruh penduduk Goa Talo memasuk atau memeluk agama Islam. Nah, ini mubalik yang berjasa menyebutkan Islam adalah Abdul Qadir Hatib Tunggal yang berasal dari Minangkabau. Nah, ini ada yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin, raja yang anti kepada dominasi asing. Nah, ini salah satu raja di Goa Talo, Sultan Hasanuddin yang terkenal. Yang mana Sultan Hasanuddin tersebut diberi julukan ayam jantan dari timur. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan nanti kalian WhatsApp, nanti kalian di deskripsi ada tulisan biru, kalian isi ya. Wajib diisi, itu soalnya nggak susah, itu adalah bukti kalian itu mendengarkan. Dan sebagai absen kalian itu melihat YouTube, kalian komen nama kalian dan nomor absen kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.